Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Eva Nur Hasana, CGP Angkatan 4 Kota Pekanbaru dari SMP Negeri 37 Pekanbaru. Kali ini saya akan menyampaikan contoh coaching yang saya lakukan di sekolah. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Dr. Anda Sri Handayani, MU, dan pengajar praktik saya adalah Ibu Erlinawati, MPD. Pada kali ini saya akan mempraktekkan coaching dengan rekan guru. Coaching adalah sebuah percakapan, dialog saat seseorang coach dan seorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Pada kali ini, narasi coaching yang akan saya lakukan adalah seorang guru yang masih ragu untuk mendaftar CGP Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Padahal masa pendaftaran tinggal 15 hari lagi. Assalamualaikum Pak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa hal yang mau didiskusikan sama Pak Eva. Gimana bisa waktunya? Oh, bisa sekali Pak. Boleh silakan. Boleh saya duduk? Pak? Saya sedang menunggu waktu jadi membaca beberapa bahan bacaan. Kalau boleh tahu Pak, tujuan dari diskusi kita ini apa Pak ya? Tujuannya ya Alhamdulillah ini beberapa hari yang lalu kita kan beberapa orang tua kan ditunjuk langsung ya. Boleh juga dikatakan apa namanya ditodong gitu. Iya. Nah, ini untuk menjadi guru CGP ya, Kemudian dan saya kan apa namanya belum tergambar gitu, belum terbayangkan seperti apa, bagaimana apa namanya pelaksanaan itu. Ya, mungkin ada beberapa hal mungkin ingin ditanyakan sama Bu Eva gitu ya. kalau boleh saya tanya Pak, kira-kira menurut Bapak untuk menjadi dalam penjaringan calon guru penggerak ini, apakah peluangnya nanti kira-kira akan ada lagi? Memang sih beberapa informasi yang saya dapatkan untuk kedepannya kayaknya memang angkatan yang ketujuh ini yang terakhir lah untuk di Riau. Iya. Nah itu dia Pak. Nah sementara peluang itu artinya tidak akan datang dua kali ya Pak ya. Ya. Nah kemudian begini, kalau Bapak sekarang sudah memiliki peluang, berarti Bapak kan harus memanfaatkan peluang itu baik. Ya. Nah sekarang alasannya kenapa yang masih membuat Bapak masih memberatkan untuk mendaftar gitu? Ya, yang pertama dari sisi waktu, gitu kan. Karena kita kalau saya lihat teman-teman yang sudah pernah ikut di guru penggerak ini itu waktunya luar biasa gitu ya, berfokus ke sana. Sementara saya ini juga punya kegiatan lain yang sifatnya kemasyarakatan juga, gitu kan. Nah, mungkin ada waktu-waktu dalam satu minggu itu mungkin 5 waktu yang sudah disepakati sejak lama gitu kan, nanti takut terjadi benturan. Nah, ini mengatasi ini itu yang agak sedikit sulit, maka jadi ragu saya untuk memutuskan itu. Tetapi kalau biasanya Bapak kalau untuk mengatasi kesulitan masalah pembagian waktu itu biasanya bagaimana Pak? Apa yang Bapak lakukan? Kalau memang ya di antaranya saya melihat mana yang lebih prioritas gitu kan. Prioritas misalnya dari sisi hukum. Kalau memang ini sudah kalau dari janji gitu ya, janji ini kan kita pahamnya adalah hutang gitu kan, dan ini sebuah kewajiban dan dia sudah berjalan lama, itu saya memilih memenuhi itu dulu. Sebab kalau tidak kita nanti bisa di image negatif yang tak bagus pula dari masyarakat, kan begitu. Mungkin minta izin di sini agak sejenak
selesaikan ini agak sejenak, balik ke sini. Apakah begitu bisa nantinya berjalan? Prioritasnya itu sebenarnya ada solusi yang bagus Pak. Solusi, ya. Artinya Bapak sudah memprioritaskan mana dulu yang lebih penting. Karena sebenarnya kegiatan dalam guru penggerak itu sudah terjadwal juga Bapak. Artinya Bapak juga sudah bisa mengira-ngira kapan ya waktunya bisa untuk melakukan tugas tambahan sebagai di luar dalam kemasyarakat ataupun untuk melaksanakan tugas CPP itu. Nah, kemudian ini Pak rencananya kan tadi Bapak akan membuat skala prioritas itu. Jadi rencananya jika memang nanti benar-benar akan mendaftar gitu Pak, apakah Bapak membutuhkan orang lain untuk membantu dalam untuk mengingatkan Bapak atau membantu Bapak dalam tugas CGP tadi? Ya itu pasti Bu Eva, insya Allah. Nah, kenapa? Karena dulu sejak tahun 2000 saya pernah ikut pelatihan ya. Di pelatihan itu kita dibentuk kelompok-kelompok, disebut dengan istilahnya mastermind. Saya teringat itu. Jadi mastermind itu misalnya masing-masing satu kelompok itu ada 5 orang, kemudian masing-masing di kelompok itu nanti menyampaikan cita-citanya apa gitu kan. Begitu dia menyampaikan cita-cita itu, semua yang ada di kelompok itu pertama sekali mengaminkan. Kemudian diminta masing-masing orang itu untuk men-support apa yang bisa dia bantu untuk menyukseskan cita-cita saya. Nah demikian. Maka saya sangat butuh orang yang mengingatkan tadi lah, atau mendoakan gitu kan. Nah demikian. Berarti kira-kira nih Pak, maksudnya itu tadi rencananya sudah ada, kemudian Bapak juga berencana untuk membuat, maksudnya tuh kan kita juga di sekolah juga sudah ada praktisiannya juga kan. Kemudian nih bagaimana jika nanti ada hambatan dalam bentuk apa ya? Ketika maksudnya itu ketika sedang berjalan ada hambatan. Mungkin kalau hambatan itu apa namanya yang sifatnya tidak mengganggu yang prioritas tadi, mungkin kita cari, bisa juga kita minta pendamping kita dia, minta dengan pendamping tadi gimana, atau nanti mungkin tergantung masalahnya apa, mungkin bisa saat itu kita saya pribadi mengambil sikap sendiri atau bisa Oke. Berarti dengan perbincangan kita sejenak ini kurang lebih berarti kita gimana nih Bapak, kira-kira apakah sudah mendapatkan jawaban dari kegundahan Bapak tadi gitu. Sekarang apakah Bapak sudah bisa memantapkan untuk mulai mendaftar di CGP ini Bapak? Masalah itu dia Iya. makin tersukai. Iya. Tapi insya Allah saya sudah hampir 85% insya Allah. Iya. Jadi kalau solusi tadi sudah didapatkan, kalau solusinya masalah waktu berarti kan gimana tadi Pak mengatakan Enggak lagi sifatnya itu mungkin bukan sifatnya ini, sifatnya mungkin secara apa namanya ya, mungkin perasaan yang terlalu apa yang kalau dijalani mungkin nanti insya Allah mungkin tidak ada masalah. Iya. Mungkin demikian. Iya. Baik. Terus kira-kira Pak diskusi kita ini nanti berlanjut nggak Pak ya? Insya Allah kalau memang pertama sekali memang saya ada yang tidak tuntas gitu, mungkin saya Tidak tuntas ya Pak bahasanya. kalau tidak bisa saya selesaikan, saya mungkin nanti minta waktu Bu Eva juga lah. Kalau gitu, atau siapa gitu nanti kan yang Bu Eva rekomendasikan, insya Allah. Baik, insya Allah kami yang sudah berjalan, insya Allah seperti juga saya juga melakukan pendampingan pada rekan-rekan yang sudah, makanya kemarin juga termasuk saya juga meminta Bapak gimana Pak seperti itu ya. Artinya insya Allah jika memang ada keluangan juga sama ya Pak ya, jadi kan kita akan saling mendukung sehingga kita semua bisa bergerak bersama-sama. Insya Allah. Ada lagi Pak? Kalau saya mungkin dari situ aja mungkin. Atas apa namanya informasi ataupun dorongan-dorongan ataupun solusi yang Ibu berikan tadi,
atas apa namanya Diskusi kita. kurang percaya dirinya saya dalam masalah TGP tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sama Bapak. Insya Allah nanti kalau yang tadi ya kalau memang ada, insya Allah saya akan, apakah bisa melalui WA, telepon, atau mungkin langsung nanti insya Allah. Baik, terima kasih Bapak. Saya rasa kalau masalah percaya diri Bapak sudah memiliki potensi yang lebih gitu ya kan Pak. Ya hanya kita untuk tinggal menggali lagi dan menambahkan lagi. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Terima kasih. Demikianlah tadi contoh coaching yang saya